Nah, oke, ini direkam ya. Nah, ini nomor satu. Perhatikan soalnya, di sini ada tiga kategori ya. Di sini tuh berarti ada yang ganjil kalau dia genap tak negatif atau genap negatif. Itu disesuaikan dengan soalnya. Nah, di soalnya itu ada satu dikurangi dua, tapi, nah ini dahulukan kerjakan yang di dalam kurung ini. Berarti kalau misalnya dia bentuknya gini, dua, berarti ini genap apa ganjil? Nah, dia genap Genap. ya, genap tak negatif, berarti kita ambilnya rumus yang tengah-tengah. Berarti dia disubstitusikannya ke rumus yang X kuadrat plus 2 bagi 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 2 dibagi 2. Berapa nih? 6 per 2 ya, hasilnya 3. Nah, habis itu kita masuklah ke sini. Satu min 3 jadinya berapa? Jadinya minus 2 ya. Nah, minus 2 itu berarti genap negatif masuknya ke bawah. 2 x kuadrat plus 1. Jadi di sini 2 minus 2 kuadrat plus 1. Nah, ingat kalau minus 2 kuadrat berarti dia jadi positif ya. 2 dikali 4 berapa? 6. 2 kali 4-nya, eh, 8 ya jadi 8 tambah 1. tambah 1, 9. Iya, 9. Udah deh ini hasil akhirnya. Siapa yang masih bingung? Untuk nomor satu. Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nomor 2. Siapa tahu bisa bahas 19 soal ya dalam waktu 1 jam ini. 1 jam setengah. Nanti kita selesai sampai setengah satu ya. Nah, ini trigonometri. Di antara pilihan berikut, nah ini. Di antara pilihan berikut, yang benar yang mana? Ini kayaknya kalau di IPS, ada nggak ya? Oh, ada. Kan dia masih berkaitan dengan sudut ini ya, apa namanya? Perbandingan trigonometri. Nah, kalau cos itu rumusnya adalah sami, gitu ya, samping per miring. Jadi kalau ini kita gambar dalam segitiga, segitiga siku-siku, berarti sampingnya itu, ini misal alfanya di sini ya, misal alfanya di sini, berarti di sini 3, di sini 4. Nah, kita cari depan. Depannya itu berarti akar dari 4 kuadrat itu 16 dikurangi 9. Oke, jadi berapa tuh? Akar 7 ya. Oke, akar 7 aja. Nah, yang mau dicari adalah manakah yang benar? Nomor satu, sin alfa. Sin alfa itu adalah demi. Demi itu artinya depan per miring. Berarti yang jadi depannya adalah akar 7 per miring per 4. Nah, ini kalau mau dibuat dalam bentuk sederhananya nanti begini ya, akarnya ditaruh di tengah. Jadi yang ini salah ya. Gitu. Nah, kemudian tan 90 derajat min alfa. Kata rumus, tan 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangan alfa. Itu rumusnya. Karena dia dibalik ya. Kalau kotangan itu jadi tannya kan desa. Berarti sade. Samping per depan. Sampingnya itu 3, depannya itu akar 7. Nah, ini benar. Gitu. Cos alfa kurang dari sin alfa. Kita cek. Cos alfa kurang dari sin alfa. Cos alfanya itu 3 per 4. Apakah lebih kecil dari akar 7 per 4? Cara ngeceknya gimana? Kita cek dari 3 dengan akar 7. Ini kalau kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, jadinya 9, yang ini 7. Besaran mana antara 9 sama 7? Besar 9 ya. Ini lebih besar nih. Berarti ini salah. Kesimpulannya ini salah. Salah karena harusnya 3 per 4 itu lebih besar dari akar 7 per 4. 3 salah. Nah, kalau yang bawahnya yang nomor 4 cari tan. Ya udah kita udah punya nilai kot ya. Berarti tan alfa sama dengan desa D per K.
Depannya adalah akar 7. Sampingnya adalah 3. Tuh, jadi jawabannya 2 dan 4. Gampang sampai sini? Bisa ya diikuti ya. Oke, nomor 2 jawabannya seperti itu. Nomor 3. Nomor 3 ini materinya kayak SD ya, pembagian aja. Aman gak nih? 4 dibagi setengah. Jangan sampai jawabannya 2 nih. 4 dibagi setengah itu nanti dibalik ya posisinya. Kan tadi 4 dibagi setengah. Itu tuh jadi 4 dikali 2/1. Jadi jawabannya 8. Nah, 8 ini kata soal adalah akar T. Berarti T-nya adalah 8 kuadrat. Gitu. 8 kuadrat itu berapa? 8 kuadrat itu 64. Selesai deh, jawabannya 64. Ya, easy ya. Ini gampang nih kayaknya. Sambil merem nggak? Oke, nomor 4. Grafik fungsi fx sama gx-nya udah ada, dia berpotongan di dua titik berbeda. Nah, kata soal berpotongannya di sini sama di sini. Garis M melalui kedua titik tersebut. Nah, gradien M-nya berapa? Berarti kita harus mencari K, apa? KAB sama L yang CD itu ya. Kita harus mencari nilai titik potong antara AB dan CD-nya. Nah, caranya gimana kalau berpotongan itu? Berpotongan di dua titik ya. Kita bisa cari dengan cara disama dengankan ya. Oke, berarti saya tulis ini aja ya. Kita buat menjadi 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Ini kalau kita pindahkan ruasnya, jadi dapat x kuadrat ini plus 2x, ini pindah jadi min 8. Siapa yang bingung? Ini jadi 0. Sebenarnya ada satu tahap lagi ya, cuma ini udah langsung saya kurangi aja supaya nggak terlalu panjang. Paham ya? Nanti ini 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, yang min x ditambah 3x, yang min 1 dikurangi 7. Nah, hasilnya segini, terus kita faktorkan. Berarti di sini kita punya eh, x plus 4 sama x min 2. Jadi kita punya x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 2. Nah, x-nya udah ketemu tuh. Berarti yang jadi A itu di sini misal min 4 ya. Di sininya 2. B sama D-nya berapa? Ya, kita substitusikan aja. Ya, sebenarnya sudah kelihatan ya. Pasti 0 kan? Pasti 0 ya di sininya. Karena tadi dibuat sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian mau cari garis M melalui dua titik tersebut. Gradien garis M-nya berapa? Berarti tinggal kita masukkan rumusnya. Em, Y-nya itu, oh iya, nggak bisa nol ya Y-nya. Karena kita belum substitusi dengan garisnya. Kita kan punya garis ya. Kalau masukkan ke fungsi yang fx atau gx itu akan sama aja. Coba kalian akan substitusinya kemana? Ke fx atau ke gx untuk dapetin nilai y-nya. FX min Mau ke fx boleh. Kalau disubstitusikan nanti ketemunya berapa? Misal kita ambil x-nya yang min 4 ya. Kalau min 4 masuk ke sini, f min 4. Berarti 2 kali min 4 kuadrat min 4 min 1. 2 kali 16 plus 4 min 1. Ini berapa nih? 32 tambah 4 min 1 ya? 35. 35. Terus kalau yang disubstitusinya angka 2, berarti kalau F-nya 2, ini simpen dulu ya. 1, lihat satunya. F-nya 2, masukkan lagi ke yang fx ya. 2 dikali 2 kuadrat, min 2, min 1. Jadi 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi yang min 4 pasangannya sama 35. Yang 2 pasangannya 5, gitu ya. Nah, kemudian rumus gradien, M sama dengan
Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah ini ya, ini Y2 nih. Berarti 5 min 35 per 2 min min 4 gitu ya. Minus 30 per 6. Hasilnya negatif 5. Negatif 5 itu yang begitu aja. Tuh, bisa ya kalau mau di screenshot juga aman sih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi rumus-rumusnya harus dipahami. Nanti saya tandain deh, dibedain warna ya. Ini rumus karena dia berpotongan. Dibuat sama dengan aja persamaan garisnya. Karena yang namanya berpotongan pasti akan ada titik yang sama, yang nempel gitu loh. Makanya dibuat sama dengan. Kemudian ini adalah rumus dari gradien. Rumus gradien yang melalui dua titik. Jadi nanti rumus gradien itu ada dua, ada yang melalui dua titik, ada yang melalui satu titik dan apa namanya dari persamaan garis. Ya, ada dari dua titik, ada dari persamaan garis, ada dari grafik juga sih nantinya. Cuma mungkin jarang ya kalau grafik. Nah, ini pahami yang ini, ambil yang dari dua titik aja juga oke sih. Oke ya, aman ya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 5. Kalau bingung tanyakan ya, jadi silakan di open mic-nya biar bisa diskusi. Selanjutnya, berapakah nilai R? Nih mau cari R ya. Titiknya itu T sama dengan T-nya 2,17 ya. Terletak pada grafik. Kalau terletak pada grafik itu substitusi aja. Ini sebagai X, yang belakang sebagai Y. Jadi F2 sama dengan 2 kuadrat min 2R plus 33 sama dengan 17. Min 2R sama dengan ini 17 dikurangi 33 dikurangi 4. Min 2R sama dengan min 37 ya berarti 20. Min 20. Jadi R-nya adalah 10 aja. Siapa yang bingung? Oke, aman. Sebentar, sebentar. Kayaknya ada yang nyari. Apa nyari aku? Iya. Enggak di kamu itu, Bu. Udah ya. Biar ada yang rasain. Oh, nggak ada. Ya, aku salah. Oh, iya. Nanti cukup aja ya. Oke, sorry. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Masih aman? Masih gampang? Ini PK-nya kayaknya nggak terlalu susah sih, ya kan? Ya, ini tinggal substitusi aja. Terus ini juga tadi mirip nih sama soal yang sebelumnya. Ada 4 dibagi setengah kan? Nih yang di soal sebelumnya mana tadi? Ini ada 4 dibagi setengah juga. Cuma bedanya yang ini akar T, yang di bawah itu nggak ada akarnya. Berarti kan nggak usah diapa-apain, tinggal 4 bagi setengah aja. Ingat 4 bagi setengah jangan sampai jawabannya 2 nih. Jadi 4 dikali 2 per 1 ya, dia dibalik. Jadi jawabannya ada 8. Oke, aman. Lanjut ya. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar dari D, nilai A sama dengan berapa? Ini ya. Berpotongan di dua titik. Ya, kalau berpotongan berarti kayak tadi ya, nantinya dicari dulu dengan pakai proses sama dengan. Mau dicoba dulu atau mau langsung dibahas? Ayo, mau dicoba dulu atau mau dibahas? Karena ini tipenya sama dengan yang sebelumnya. Ini dengan yang nomor 4 ya, dengan nomor 4. Jadi tinggal disama dengankan aja. Kayaknya angkanya juga mirip sih. Ini ada dua, terlalu dekat ya, nanti nabrak. 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Oke, mau dicoba dulu? Atau mau langsung bahas nih? Dipindahin ya, kayak tadi. Sama banget nggak coba angkanya? Kalau sama banget kayaknya ya. Min x min 1
Min 3X plus, oh sama banget ya. Oke, kalau gitu kita punya nilai X-nya itu min 4 sama 2 ya. Ini caranya sama ya, berarti ini X-nya sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Ini karena sama dengan nomor, jadi nomor berapa ya? Dengan nomor 4. Ini, kalau gitu, oh ABCD-nya juga udah ada ya jawabannya ya. Berarti A-nya itu min 4, B-nya tadi 35. Kalau di sini 2, ininya tadi tuh berapa tadi? 5. Nah, B lebih besar dari D. Ya udah karena B-nya itu adalah 35. Kemudian D-nya adalah 5. A-nya berapa? A-nya minus 4. Udah ya gitu aja ya. Ternyata nggak usah dua kali kerja. Asalkan jawaban yang nomor sebelumnya, yang nomor 4-nya udah sesuai. Nomor 4 udah kejawab, nomor 7 tinggal dimasukkan aja angkanya. Nggak perlu kita hitung ulang. Karena sama banget semuanya. Persis banget. Oke, aman ya. Nomor 8. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, apakah? Nah, ini harus dicek ya. Di sini cuma ditanya apakah terdapat bilangan real R. Jadi cuma pengen tahu ada atau nggak ada. Ingat, real itu bilangannya banyak ya. Dia di dalamnya ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan juga, dan sebagainya. Nah, ada nggak bilangan realnya supaya menghasilkan nilai FR sama dengan GR? Caranya gimana? Kita coba dari persamaan pertama dulu. Kalau di sini sama dengan, maka kita bisa buat penyusunannya adalah fx sama dengan fx. Nah, si x-nya diganti sama r. Berarti di sini nanti 2r kuadrat plus br sama dengan r kuadrat min d. Ini persamaannya ini nih. Aduh, sorry. Hmm. Nah, untuk bisa mengetahui sebenarnya dia sesuai apa enggak, coba kita substitusi kalau yang pernyataan satu dimasukkan ya. Ini itu berarti artinya B lebih besar dari 5D. Paham ya? Tinggal dipindahin aja. Karena dia tidak dibagi dan tidak dikali negatif, berarti tanda pertidaksamaannya tetap lebih besar. Oke, kita substitusi kalau B itu lebih besar dari 5D ya. Misalnya kita masukkan ke sini 2R kuadrat ditambah 5 apa itu? 5D ya. Hmm. Ini terlalu banyak sih nanti kemungkinannya karena B lebih besar dari D itu nggak tahu ya berapa. Coba kalau sama yang nomor duanya. Ini B lebih besar dari D plus satu. Yang ini tuh tidak cukup ya kalau misalnya satu aja. Kenapa bisa nggak cukup? Karena nilai B-nya belum ada, D-nya belum ada. Nanti ujung-ujungnya R-nya nggak tahu juga kan. Dia nggak bisa. Jadi kalau kita gabungkan bersama-sama, ini kita eliminasi misalnya nih. Kalau dieliminasi berarti nanti 0 sama dengan 4D plus satu ya. Jadi nanti D-nya adalah negatif seperempat. Kalau D-nya negatif seperempat, berarti nanti B-nya adalah, substitusi aja, misal ke situ ya, ke 5D. Jadi B-nya adalah negatif 5/4 ya. Nah, ketemu tuh D sama B-nya. Kalau D sama B-nya masuk ke sini, berarti R-nya ada gitu kan. R-nya ada, pasti dia juga bilangan real gitu. Ya, nah jadi apakah terdapat bilangan real? Jelas terdapat bilangan real, cuma spesifiknya harus berapa angkanya itu nggak jelas ya. Kalau ditanyanya berapakah bilangannya, nanti jawabannya tidak cukup semua. Nah, tapi karena ditanyanya ada atau tidak doang, berarti dia sebenarnya ada. Jadi bisa pilihnya yang ini. Bersama-sama cukup untuk bisa mengetahui ada apa enggak ya. Jadi dia ada, cuma angkanya spesifiknya berapa nggak tahu karena di sininya bentuknya pertidaksamaan gitu. Jadi bilangannya kalau misalnya D apa B misalnya, B-nya lebih besar dari negatif 5/4. Itu kan berarti bisa negatif satu, bisa nol, bisa positif kayak gitu ya kalau lebih besar. Aman ya. Jadi di sini kalau angka spesifiknya nggak jelas, cuman eh,
apa namanya keterangan ada atau enggaknya pasti ada. Ada bilangan realnya. Gitu. Lanjut. Nah, yang ini lagi, tipenya mirip ya dengan yang nomor 8 tadi. Bedanya konsepnya aja. Kalau di sini pakai fungsi babnya nomor 8. Nah, kalau nomor 9 itu pakai rumus baris dan deret. Nah, nanti baris dan deretnya harus dipahami juga ya, karena nih banyak keluar juga. Bahkan di PM juga ada baris dan deretnya khusus. Oke, ditanyakannya adalah apakah 2025 itu genap? 2025 genap ya. Ini nanyanya begitu. Genap apa enggak? Ini kita harus bisa memutuskan genap atau enggak dari dua pernyataan yang ada. Bedanya negatif dua ya. Ini kita misalkan aja ya. Misal A-nya, misal A1 genap. Kalau A1 genap mulainya dari dua ya. Dua dikurangi tiga dapatnya min satu. Min satu dikurangi tiga lagi min empat. Nah, A1 ditambah A2. Dua, nih ya. Dua ditambah min satu. Hasilnya min satu. Ganjil ya. Oke, ini memenuhi sih ganjil. Min satu ditambah min 4 hasilnya min 5 ganjil juga, iya. Tapi pernyataannya apakah A2025 itu genap? Apakah kita bisa memutuskan ganjil genapnya? Kalau satu saja tentunya nggak cukup, dua saja nggak cukup. Kalau bersama-sama cukup nggak? Ini kan satu dua ganjil, dua tiga ganjil. Kalau tiga empat ganjil nggak kira-kira? Boleh, kalau penasaran kita cek. Berarti yang keempatnya dikurangi lagi minus 3 jadi minus 7. Minus 4 ditambah minus 7 itu min 11. Ganjil juga. Penjumlahan dua bilangan yang berdekatannya itu ganjil. Kalau jumlahnya sampai di 2025 ganjil nggak? Ganjil apa genap nih? Nah ini sebenarnya dia nggak jelas ya. Karena nanti bisa berubah juga. Ini kalau yang mulai pertamanya dua ya. Sekarang kalau mulai yang pertamanya ganjil. Kalau a satunya ganjil berarti satu. Minus 3 itu berapa tuh? Min 2. Minus 3 lagi minus 5. Satu ditambah min 2 min satu ganjil. Min 5 ganjil juga. Oke, ganjil semua ya berarti ya. Nah, kalau misalnya A2025, apakah genap? Ini agak sulit untuk bisa memutuskannya ya bersama-sama. Jadi nanti yang ini aja milihnya, yang E. Kenapa? Karena nggak jelas juga nanti keputusannya. Sebab kalau dia mau genap hasilnya juga ganjil, mau dia ganjil juga hasilnya ganjil. Jadi jawabannya itu masih belum jelas ya bisa ganjil atau genap. Kecuali di sininya ada angkanya, misal A1 ditambah A2-nya berapa, kita bisa memprediksikan nilai A1 dan A2-nya. Sehingga kita bisa memutuskan nilai A2025. Kalau ini nggak ada. Jadi nggak cukup gitu. Sebab di sini mau ditanyakan angka spesifiknya berapa. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cukup ada atau enggak ada. Ada atau enggak gitu. Nah, kalau dibilang ada atau enggak ada, spesifiknya yang enggak tahu. Nah, kalau di sini sampai harus spesifiknya kan, bukan hanya ada atau enggak aja. Jadi ada nilainya, tapi enggak tahu berapa. Belum pasti. Makanya dibilangnya di sini tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Karena terlalu banyak kemungkinan yang adanya. Gitu ya. Itu caranya. Nah, kemudian di sini nomor 10 mencari nilai yang tidak mungkin. Di antara pilihan berikut nilai f di X3 yang tidak mungkin. Ya udah kita masukkan aja dulu. Bisa disubstitusikan. Kalau nilai f di X3 itu berarti kan X-nya diganti dengan 3. Terus F-nya nanti hasilnya berapa kan gitu. Coba kalau kita masukkan 3 pangkat 3 min satu. Ini adalah F3. Ini 3 dikali 3 pangkat 2 plus satu. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Ini F3. 27 ini 28. Berarti nilai F-nya itu lebih besar dari 9 kurang dari 28. Ini ya. Siapa yang bingung? 7 itu nggak mungkin karena 7 lebih kecil dari 9. Ini lebih kecil dari 9. Kan yang dicari nggak mungkin gak sih, Miss? Oh, mintanya yang apa? Yang mungkin apa nggak mungkin? Oh iya.
Sorry, kalau nggak mungkin berarti dibalik aja. Iya, ya. Tidak mungkin ya. Kenapa saya malah dijawabnya yang pasti benar? Berarti dibalik ya. Kalau gitu berarti 3 dan 1. Karena tidak mungkin ya. Kok nggak mau dihapus? Udah. Berarti karena yang tidak mungkin, ini kan berarti jawaban yang benar, yang benar. Ini yang salah, yang salah. Berarti yang tidak mungkin, berarti yang ini. Tidak mungkin. Karena di sini nggak ada sama dengannya ya. Jadi yang nilai 9 itu nggak boleh ikut. Gitu. Aman sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya ya. Karena tidak ada. Ini kalau diam kayaknya aman lah ya. 11. 9 bilangan. Yaitu, oh lumayan cepet nih. Kalian 30 menit udah 10 nomor nih. 9 bilangan yaitu segitu. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8. Ini mah gampang ya kayaknya. Tinggal diurutin aja. Ayo. Berapa kawan-kawan? Mulai dari 2 ya. 2, 3. Yang 4 ada berapa? Ada 2. Berapa lagi? 5. Mulai dari terbesar, Miss. Dari besar apa kecil? Oh iya, besar ke kecil ya. Mundur ya. Dibalik. Dibalik. Jadi ini yang terbesar berapa angkanya? 8 ya. 8-nya ada 2. 7, 1. 6, 1. Coba sambil dilihat bener nggak? 5-nya 1. 4-nya 2. Bener nggak tuh? 3, 1 sama 2-nya 1. 9. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul. 9. U itu baris ke posisi ketiga dan ke-8. Berarti ini U, T-nya ke-8. 4, sini ya. Berarti ini 3 sama ini. 2 dikali U, 14. Dikurangi 3, 11 aja. Aman? Gampang ya ini ya? Lanjut. Nomor 12. Mau cari apa dia? Di antara jarak antara titik M dan sisi KL. Ini ditariknya itu berarti tegak lurus nggak kira-kira? Ya, biasanya kalau jarak titik ke garis, dia akan menghasilkan yang tegak lurus. Ini gitu. Hmm, oke. Habis itu gimana? Volumenya satu limas dengan volume 30 memiliki alas berbentuk. Oke. Volume limasnya segitu. Kalau limas itu rumusnya apa? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita mau cari luas daerah KLM-nya. KLM itu kan segitiga ya. Luas segitiga rumusnya apa? Luas KLM itu berarti setengah dikali alas kali tinggi ya. Oke. Kemudian kita akan mengecek nilainya. Alasnya itu berarti berapa? Hmm, Untuk dapetin alas, alas itu lihatnya dari sini. Ini kan sama-sama 3, kelihatan nggak? Saya gedein lagi deh. Nah itu, oke, kelihatan nggak? Nah, ini kan Y-nya sama-sama 3 nih. Ini juga 3 kan? Berarti dari 8 kurangi 2. Jadi 6 alasnya. Ini kan tingginya nggak tahu ya. Berarti ini sama dengan setengah dikali 6 dikali tinggi. Jadi hasilnya 3T ya. 3T. Terus, hmm, T-nya berapa ya? Volumenya itu kan 30 volume limas. Pilih mas. Rumusnya sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Tinggi limasnya dikasih tahu nggak?
Nggak ada ya. Eh, oh, tapi ini bisa ditemukan ini. Ini kan Y-nya 8 ya. Berarti tinggi alasnya itu N dan siswa N ya. Tinggi yang ini dari 8 dikurang 3. Berapa tuh hasilnya? 5. Oh, nggak usah susah-susah nyarinya. 5 aja. Dari M ke sini loh. Tuh. Ini kan tadinya ketinggiannya 3. Terus yang ini ketinggiannya 8. Berarti ya udah selisihnya. Jadi T-nya 5 ya. Udah selesai. Karena dia ternyata cuma cari jarak M ke KL aja ya. Jadi 5. Ah, coba kita pasihin lagi. Udah, berarti kita nggak perlu cari yang lain ya. Nggak perlu cari tinggi si limasnya juga. Kita lihat dari gambar itu aja. Oke, tipsnya adalah untuk soal yang kayak gini berarti lihat koordinatnya aja. Yang ini saya hapus dulu biar nanti teman-teman nggak pusing. Ini nggak perlu. Aduh, nah ini nggak usah karena ternyata tingginya udah diperoleh dari sini. Gitu. Oke, aman ya. Jadi tingginya udah ketemu hanya dari gambar aja. Berarti yang lainnya dibiarkan dulu aja, nggak usah dipakai. Karena nggak terlalu perlu. Kecuali nanti jika suatu saat ditanyanya adalah tinggi limas. Berapakah tinggi limas dari soal nomor 12? Nah, baru itu kita bisa pakai rumus yang volume limas. Dengan luas alas yang udah ditemukan ya. Gitu. Lanjut, nomor 13. Nah, ada segitiga ABC yang merupakan segitiga sama sisi. Panjang sisinya itu 4. Kita gambar. Ya, ini empat-empat semua lah ya. Berarti luas bangun yang pertama bisa ditemukan ya. L1-nya itu berarti setengah dikali alasnya 4. Tingginya kalau kayak gini tuh, ininya di sini 2 ya. 4 kuadrat, tingginya berarti akar dari 16 kurangi 4. Akar dari 12, 12 itu 2 akar 3. Itu tingginya. 2 akar 3, jadi jawabannya 4 akar 3. L2-nya, hmm, titik dia titik tengah AB. E-nya berada di ruas CD. Ini saya ganti warna dulu deh. Di sini titik tengah-tengah. Ini A, misalnya ini ada A. Oke, B-nya di sini deh A, B, C. Tarik sini. Nah, ini D. Tapi E-nya di antara ini. Di ruas CD. Tidak spesifik. Tidak jelas jaraknya. Nih, apa setengah atau berapa? Tidak jelas ya. Ya karena nggak jelas, kita juga nggak jelas nilai spesifik luasnya. Nggak tahu luasnya, bukannya nggak ada ya, tapi nggak tahu. Sementara yang di sini dimintanya nilai L2 sama L1. Kalau L2-nya nggak jelas berapa, berarti kan jawabannya tidak bisa berhubungan. Karena nggak tahu L-nya mau berapa. Kalau L-nya dapatnya gede, ya mungkin aja nanti P lebih besar. Tapi kalau L2-nya itu kecil, ya nanti P-nya kurang dari gitu. Nah, jadi karena dia nggak jelas jaraknya berapa, nggak bisa kita prediksi. Kalau kayak yang ini, D itu titik tengah, berarti enak kita nyebutinnya di sini 2, di sini 2. Nah, misal di sini ada E, yang nggak tahu jarak AEB-nya. Jadi kita nggak bisa mengambil tingginya berapa, karena E-nya nggak tahu berapa jaraknya. Gitu paham ya? Jadi dia tidak jelas hubungannya. Oke, di sini lagi azan. Masih ada soal lagi nomor 14 dan ke bawah. Saya kasih kesempatan dari kalian dulu yang mencoba ya. Sambil saya mau dengerin azan dulu. Silakan, cobain dulu, nanti kita bahas lagi.
Gimana? Sudah ada yang bisa nomor 14? 12 bukan Miss jawabannya. 12. Ada lagi jawaban yang berbeda? Oke, diapakan itu menghitungnya? Itu kan persegi yang kecilnya ada Mm-mm. 8 terus Oke, kalau yang orat-orat ini besar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini kan nanti nilainya dua ya? Betul, ya jadi Miss. cuma 12. Sip, ya, dia cuma begitu aja. Terus, oh ini ada soal lagi. Nah, fungsi didefinisikan ini berarti esai ya, karena dia nggak ada pilihan gandanya. Nilai untuk, nah ini jangan pusing-pusing lihat F-nya ada banyak. Jadi, tinggal kita masukkan satu-satu dulu. Pertama, ini deh, saya pakai warna biru ya. Berarti hitungnya ini dulu. Dua masuk ke sini. Berarti F2 itu sama dengan 2 kuadrat min 3 kali 2. Jadinya 4 min 6. Hasilnya min 2. Aman ya? Berarti setelah ini kita ke sebelah sini. Tuh yang kotak itu F negatif 2. Negatif 2 berarti min 2 kuadrat min 3 kali min 2. Hasilnya ini dikurang ya. 4 plus 6, 10. Terus F10 sama dengan 10 kuadrat min 3 kali 10 berarti 100 dikurangi 30. 70 ya. Nah yang bawahnya itu cuma dua kali. Berarti kalau dua kali itu berakhir di 10 aja ya. Berarti berakhir sampai sini nih. Kalau yang pertamanya yang ini. Jadi kita punya 70 dibagi 10 dikurangi F2. Tadi F2 tuh hasilnya ini ya. Negatif 2. Jadi ini 7 plus 2. Jawabannya 9. Udah deh. Ini ya jawaban akhirnya. Siapa yang pusing? Fungsi itu udah sering juga ya. Sudah sering juga kita bahas bareng di kelas. Jadi tipe-tipe yang kayak gitu pasti keluar fungsi dengan beragam jenisnya ya. Kita juga pernah bahas yang bentuk fungsinya ada yang kuadrat, ada yang apa gitu ya. Gitu aja. So, easy, aman? Lanjut. Aduh. Nah, ini nomor 16. Ini jangan cuma dilihat terus kelihatan apa ini. Enggak, ini masih gampang kok sebetulnya. Tinggal kita substitusikan aja X, T, B, Y, U, C-nya ke matriks P. Berarti kan kita ambil kesamaannya ya. Yang jadi X itu adalah 3, T-nya 7, B-nya adalah 5. Gitu. Y-nya 6, A itu adalah U, C-nya adalah 3. Masukkan ke sini. Yang persamaan ini. U kali C kali X. U itu A ya. C-nya berapa? 3, X-nya 3. Jadi ini A dikali 3 dikali 3 dikurangi. T kali U. T-nya 7 berarti U-nya A. 7. A dikurangi A. Dikali B min Y. B min Y. 5 kurangi 6. 5 kurangi 6. 9A min 6A. Ini dikali 1 ya. Berarti plus. Jawabannya 11A. Dulu kok ini spidolnya. Sebentar dia nggak mau muncul sih. Dia nggak mau. Coba ganti warna. Sama dengan, oke. Ini kalau ditambah itu jadi berapa tadi? 12A ya? 12A. Si A-nya itu berapa? A merupakan suatu bilangan prima ya. Kalau bilangan prima terkecil aja angkanya berapa?
Kalau misal nih kita pakainya prima terkecil. Kalau prima terkecil berarti A-nya mulai dari 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti 12 dikali 2 hasilnya 24. Kalau A-nya itu 3 berarti 12 dikali 3 itu 36. Nah, baik 24 maupun 36 itu posisinya selalu lebih besar dari Q. Karena dia nggak mungkin lebih rendah dari 24 si A-nya itu. Jadi jawabannya P lebih besar dari Q yang A. Begitu. Nah, itu kelihatan nggak? Silakan dipahami dulu. 16. Udah 16 nih. Sekarang 17. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada 6 bilangan bulat positif. Memiliki rata-rata B sepertiga. Jika jangkauan dari keenam bilangan, apa rumusnya nih? Masih ingat nggak? Ini udah sering juga ya kita bahas tentang statistika. Ada rata-rata, rumus rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma X N. Kalau jangkauan itu adalah N max dikurangi N min. Nah, udah gitu aja. Hmm, dia bilang rata-ratanya itu B sepertiga ya. Berarti di sini adalah B 1/3 sama dengan 1 tambah 4, 7, 3, B 8 dibagi. Ada berapa tuh datanya? 1, 2, 3, 6 ya. Hmm, kalau ini kita pindah ke sana, jadinya 2. Sebentar. Ini tuh berarti bilangannya pecahan campuran ya. Kalau kita kali berarti nanti aja deh. Pindah ini nanti. Hitung aja dulu. Ini jadi berapa B tuh? 10, 15 tambah 8. 23 ya. 23 plus B dibagi 6. Ini kalau kita hitung, jadi B dikali 3, 3B plus 1 ya. 3B plus 1/3. Oke, ini kalau kita kali 6, jadinya 6B plus 2 sama dengan 23 plus B. 5B sama dengan 21 ya. Hmm, pecahan ya hasilnya ya. Dua, tiga, 21. Ya, nggak apa-apa sih. Kalaupun pecahan, biarin dulu aja. Berarti B-nya sama dengan 4,2 ya. Kalau B-nya 4,2, nilai maksimumnya. Oh, ini mau nyari Q ya, bukan nyari B. Kalau nyari Q sebenarnya kita langsung ke sini aja sih. Berarti maksimumnya itu kan dia di 8 kurang 1 nih. Ini adalah jangkauan ya. Jadi 7 itu adalah Q per 15. Berarti Q-nya adalah 7 dikali 15 berapa? 35, 105 ya. Ini aja. Kita mau cari Q doang ternyata. B-nya nggak dicari ya. 7 betul. Oh, ada kalimat dikurangi rata-rata ya. Jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-rata. Oh, berarti emang benar. Kita harus cari rata-rata dulu karena di sini ada kalimat yang lewat. Ini nih. Bilangan tersebut dikurangi rata-rata. Jadi jangkauan bilangan tersebut itu tadi 7 ya. 7 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya itu tadi 4,2 ya. Nilainya adalah Q per 5 gitu. Bukan jangkauannya yang Q per 5 ya. Ini adalah jangkauan. Jangkauannya segini. Tadi rata-ratanya yang bawah itu. Mana sih? Nih.
Kok ini? Ini mah B-nya ya. Salah, salah. Ini B-nya. Rata-ratanya itu tadi berapa? Bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah rata-ratanya bukan yang itu. Rata-rata itu yang B 1/3 ya. B-nya itu 4,2 dikali 1/3. Berarti gini. 4,21/3 jangkauan dari yang dikurangi rata-rata. 7 dulu berarti nulisnya. 7 dikurangi 7 min 4,21/3 hasilnya adalah Q per 15. Berarti ini 7 min 3,2 kali 4,2 kali 3. Berapa? Berapa? 12,6 tambah 1 berarti ini 13,6/3 ya. Ini Q per 15. Ini kalau di 3 21. 21 dikurangi 13,6 berarti 4 10 7,4/3 sama dengan Q per 15. Oke, pindah sini. Berarti Q sama dengan 7,4 dibagi 3 dikali 15. Ini 5 ya. 35 tambah 37 ya. 0 simpan 2 berarti ini 37 ya. Q-nya 37, siapa yang bingung? Silakan dipahami dulu, bingung enggak? Hmm, Rata-rata itu kan B 1/3 ya. Jadi 3B+1/3. 3B+1, 4,2 dikali 3. 12,6 benar ya. 12,6 ditambah 1. 13,6, iya benar. 3 dikali 7 itu kan 21. 21 dikurangi 13,6 hasilnya 7,4 benar. Per 3 dikali aja. 15 bagi 3 itu 5 betul. Dikali jadi 37 ya oke. Jadi di sini 37 ya. Oke aman. Ada yang bingung nggak? 3B+1 per... Iya betul. Aman sampai sini? Aman, Miss. Oke ya, nice. Oke, next, next, next. Kita ke nomor 18. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu adalah sesuatu yang menjadi pembaginya ya, gampangnya gitulah. Yang bisa jadi pembagi dari si soal-soal ini. Ini kalau kita pecahkan, kita bisa faktorkan jadi 49. Ini ada 49 ditambah 1. Jadi nilainya 49 dikali 50. Nah, kalau yang ini dikurangi ya 12-nya ya. Berarti hmm, ini 2 12 ya. 12/2. Berarti bisa jadi dipecah jadi 2 dikali 6/2 gitu kan. Dikurangi 2 kuadrat. Nah, ini jadi 2/2, 6/2 min 2/2 ya. Kalau kita faktorkan 2/2-nya keluar, ketemu 6/2 min 1. 2/2 itu 4, berarti 4 dikali 35. Gitu ya. Hmm, 4 dikali 35 kalau kita buat
bilangan komfaktorannya ini 2 pangkat 2 dikali 5 kali 7 ya. Nah, kalau ini 49 itu 7 kuadrat. 50 itu 2 kali 25. 2 kali 5 pangkat 2 ya. Oke, angkanya udah sama nih. Saya urutin ya. Berarti yang ini 2 5 pangkat 2 sama 7 pangkat 2. Mm-mm. Oh, dia bukan minta itunya ya. Ini ada angka 35. Berarti 35 masih masuk. 7 kelipatan 7 yang 40. Kan ada semua ya. Nah, 10 masih masuk nggak? Hmm, 10 bisa. Yang atas dibagi 10 bisa. Kalau yang bawah dibagi 10 masih bisa nggak? Masih bisa ya. Dari sini bisa ada 10-nya nih. Satu, Dari dua, yang ini. tiga sih, Miss. Ya, 1, 2, 3. Kalau yang 4 itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau yang ini nggak bisa bagi 50 nanti yang ininya nih. Kalau yang atas masih bisa. 49 kali 50 kan berarti 49. Nah, kalau ini nggak bisa. Nanti ketemunya ini tuh 140 ya. Itu nggak bisa dibagi 50. Jadi 1, 2, 3 aja. Nomor terakhir. Siapa yang mau coba? Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kualitas dan yang benar? P-nya itu adalah Z kuadrat min X kuadrat plus Y kuadrat. Cara dapetinnya gimana? Kita ubah dulu. D itu X ya. Berarti 4X plus 10. Y min Z. Hasilnya adalah min 12. Terus 2D. D itu X ya. 2X plus 5Y sama dengan min 4. Ini dari sini aja bisa kita, ya udah tulisin dulu. Ini bisa sebenarnya nanti langsung ketemu ya. 2X plus 5Y plus 2Z sama dengan 4. Oke, kalau kalimat yang kedua ini kita kalikan 2, itu kan udah nilai yang atas, atau enggak yang atasnya aja kita modif. Hmm, 2 dalam kurung X, 2X harusnya. 2X plus 5Y min Z sama dengan min 12. Oke ya. Nah, ini kita ambil dari sini. Nah, ini 2X plus 5Y-nya itu nilainya min 4. Berarti ini minus 4 gitu ya. 2 dikali negatif 4 min Z sama dengan min 12. Ini min 8 nih. Berarti min Z sama dengan min 12 plus 8. Min Z sama dengan min 4. Nah, Z-nya adalah 4. Karena Z-nya udah ketemu 4, kita tinggal cari X sama Y-nya. Hmm, bisa disubstitusikan aja ya ke atas ya. Kita punya nanti itu ada 4X plus 10Y min Z. Z-nya 4 ya. Sama dengan min 12. Berarti ada 4X plus 10Y sama dengan min 8. Nah, kita eliminasi sama yang nomor 2. 2X plus 5Y sama dengan min 4. Hmm. Oh, nggak usah. Kita langsung ke pesaman aja. Ini biar nggak usah lama-lama. Ini nggak usah ke sini. Karena Z-nya udah ketemu, masukkan aja. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama aja dengan X plus Y dikuadratkan. Oh, tapi di situ bentuknya 2X plus 5Y ya. Kalau kita substitusikan aja, dikali 2 nanti Y-nya habis ya. Iya ya. X sama Y-nya nanti habis ya kalau disubstitusi ke sini. Misal nih masuk ke sini, yang ketemu cuma Z-nya doang. Kalau kita mau hilangkan.
X sama Y. Kemungkinan sih nilainya nol ya. Berarti nanti nilai si X sama Y itu nol, dia akan habis. Yang ada cuma nilai, apa tuh namanya? Nilai Z-nya aja ya, Z-nya 4. Kalau 4 kuadrat itu berapa? 16 ya. 16 dikurangi sesuatu. Ya kalau dari sini aja sebenarnya kelihatan ya. Pasti nilai P itu akan lebih kecil. Bingung nggak? Kalau misalnya mau diambilnya itu nilainya, itu X sama Y-nya nggak akan ketemu karena kalau disubstitusikan nilainya habis ya. Kalau dikali dua yang bawah nanti di situnya 4X plus 10Y juga. Hasilnya ZZ aja. Jadi kemungkinan dia nol nilainya. Jadi P-nya kan 16. I-nya 17. Berarti kuantitas P itu akan kurang dari kurang dari Q. Udah aja langsung ke situ. Karena kan tadi angkanya ini udah sama ya. Jadi X sama Y-nya nanti akan dibuat nol. Gitu ya. Nol itu dia lebih ke positif sih yang diambil. Berarti nanti 16 aja. Kita bisa tuliskan bahwa 16 itu lebih besar dari 17. Gitu. Aman gak? Nanti saya kirimkan juga soal yang apa tuh PM ya? PM mana ya tadi? Hmm, yang ada, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Tapi kayaknya sih aman ya harusnya ya yang ini. Soal yang berikutnya. Nanti ini saya bagikan juga deh jawabannya. Soal PM. Oh ya, ini rekamannya kita hentikan dulu aja karena sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini jam 12 lebih 12. Gimana ya tadi ya? Nggak ada, Miss. Aman ya?